Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yose Satyanegara, Teknik Perkapalan dari Universitas Indonesia Angkatan 2018. Di sini saya ingin melakukan simulasi CFD Boundary Fluid Problem Simulation menggunakan CFD software untuk sebuah autonomous underwater vehicles. Nah, di sini kita ingin menentukan hambatan dari data kecepatan yang kita telah tentukan. Saya tentukan kecepatannya 11-20 meter per second range-nya dalam menentukan hambatannya. Nah, di sini kita membuka aplikasi CFD software-nya. Oke, kita buat case name-nya. Oke, create case. Oke, ini halaman utamanya seperti ini. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah geometry preparation. Di sini kita ingin menentukan geometri yang kita inginkan melalui import geometri yang kita telah bentuk, yang telah kita buat sebelumnya, baik melalui aplikasi Inventor ataupun Maxsurf. Di sini saya menggunakan submarine, kapal selam. Dan kita melakukan scaling ya, kita misalkan dia 0,001. Oke, uniform scaling, jangan lupa tekan scale. Oke, ini nggak menghilang ya teman-teman, ini dia mengecil. Kita flip to screen. Oke, dia keluar seperti ini. Baiklah, kita masuk ke geometry mesh, tekan filenya. Nah, di sini kita ingin menentukan aliran di sekitar kapal selam ini ya, dengan melakukan melalui surface refinement ya. Di sini kita tentukan dia 3, di sini dia maksimumnya 4. Oke, kita masuk ke base mesh. Di base mesh kita ingin menentukan domain fluida, tempat fluida mengalir ya. Pertama, box mesh dimension, ini adalah sebuah aliran fluida, bentuknya yang kita inginkan melalui koordinat ya, minimum dan maksimum koordinat. Kita misalkan dia min 5, ini min 5, ini min 5, ini 13, ini 0, ini dia 5. Nah, ini angka-angka dari mana? Ini angka-angka kita dapat dari berbagai simulasi yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya dan mendapatkan pas seperti ini. Nah, nih ya teman-teman, kalau misalnya bentuknya masih belum seperti ini ataupun dia masih belum tercelup, ini kita anggap fluidanya, box ini bawah ini fluidanya. Jadi kalau misalnya belum tercelup, kita mainin di box mesh dimensionnya ya teman-teman. Masuk ke box mesh properties. Di sini kita ingin menentukan jumlah grid division atau kerapatan grid alirannya. Di sini kita bisa kan ya 75, kita buat 25, dan di sini kita buat 50 ya divisionnya. Oke, kita masuk ke box mesh boundaries. Di sini kita buat di x minusnya. Sebentar, box mesh boundaries ini adalah bagian-bagiannya ya. Kalau kita lihat dari jauh nih ya, nih bagian ini x minus, x plus, minus, y plus, z minus, dan z plus. Nah, oke, kita tentukan ya teman-teman boundariesnya. X minus kita buat inlet, x plus kita buat outlet, dan y minus kita buat dia boundaries. Kenapa? Karena dia kita asumsikan laut yang tak terbatas, dan y plusnya simetri karena kita ingin alirannya simetri ya teman-teman. Dan z minusnya dan z plusnya boundary karena dia unlimited. Oke, untuk generate mesh, kita masuk generate mesh. Di sini kita ngapain? Di sini kita ingin mengambil titik reference untuk meshing, di mana di dalam domain fluida dan di luar geometri. Kita tentukan dia 0, terus dia min 3, terus dia ini adalah min 2. Oke, kita lihat. Nah, ini kita lihat, ini ada titik kuning ya teman-teman di tengah-tengah. Titik ini dari mesh location yang kita tentukan dari kapal selam, titik pusat kapal selam. Oke teman-teman. Oke, kita masuk ke check mesh.
maaf, masih ke generate mesh. Kita generate mesh terlebih dahulu, teman-teman. Oke. Ini bakal memakan waktu yang agak ya sekitar lama, sekitar 5 menit mungkin. Kita skip ya. Oke, ini udah selesai. Udah kita generate. Kita bisa melihat di sini bahwa grid dari mesh-nya tuh makin rapat, jadi lebih detail di setiap permukaannya. Ini didapat dari tadi kita telah mengganti surface refinement-nya dengan merapatkan titik-titik mesh-nya. Oke, langsung kita cek mesh ya. Oke, selesai. Setelah dicek mesh, kita save ya. Jangan lupa di save mesh-nya. Oke, setelah di save, kita masuk ke model ya. Di model ini kita akan melakukan simulasi ya. Simulasi model. Di simulasi model ini kita ngapain? Kita ingin mensimulasikan aliran yang steady. Aliran yang steady state, ya benar. Terus dia juga incompressible ya, incompressible, benar seperti ini, flow-nya incompressible, dan juga turbulence-nya runs. Runs itu apa? Runs itu adalah Reynolds average Naviers, oke? Setelah itu semuanya nggak ada yang perlu diganti lagi. Kita masuk ke fluid properties. Di sini kita ganti fluid, kita ganti ya. Oke. Di fluid properties ini kita ganti ini water, karena kita fluidnya adalah air, materialnya air. Densitasnya 1000, terus dinamik viskositasnya sekitar 0,0089 ya. Oke, setelah itu kita masuk ke boundaries. Maaf tadi ada yang ke skip, jadi kita harus setelah simulation model kita harus apply model dulu ya. Nah, setelah di apply model kita dapat turbulence. Turbulence kita ubah turbulence modelnya menjadi model SST KW. Oke. Ini model yang dibilang paling tepat, paling mendekati ya untuk kapal ini, untuk kapal. Kita masuk ke fluid properties, sudah kita ubah. Oke, kita masuk ke boundary condition. Boundary condition ini kita lihat inlet. Di bagian inlet kita melihat boundary condition type-nya, yaitu adalah velocity inlet. Terus ini ada yang diubah. Oke, maaf, untuk reference value ini adalah kecepatan yang kita ingin asumsikan. Ya, tadi kalau misalnya kita tidak dapat segini, kita tadi asumsinya 11 ya. Maaf, sepertinya saya ingin mengubah data kecepatannya biar lebih cepat ya, karena semakin besar semakin lama gitu loh. Kita buat dia 10, ininya 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, sampai 2. Kita buat range-nya 11 sampai 2 ya teman-teman. Oke, pertama kita buat 11 untuk kecepatan 11. Terus inisial kita nggak ubah.
Oke, setelah itu kita beralih ke outlet. Di outlet kita buat ya outflow untuk boundary condition type-nya. Terus untuk boundary kita buat dia far field karena dia merupakan kita anggap dia adalah permukaan yang luas karena dia seperti lautan ya. Oke, kembali ke inlet. Oke, kita buat dia 11 meter per second ya teman-teman. Jadi kita nanti bakal memvariasikan data kecepatan yang kita buat dia simulasinya sebanyak 10 kali. Kita ubah kecepatannya melalui ini ya. Kita buat dia 11, 10 sampai 2 nanti. Oke, initial nggak diganti, ke operation condition nggak diganti. Kita masuk ke CFD solve teman-teman. CFD solve di sini kita melihat dia start from start time, terus number of iteration-nya 1000. Untuk run control kita buat dia runtime teman-teman ya, dengan 1000 kita buat 1000 sesuai dengan literasinya ya. Kita langsung aja run solver. Untuk run solver sendiri bakal memakan waktu yang cukup lama ya teman-teman, jadi saya langsung skip saja teman-teman ya. Oke, sudah selesai, sudah run solver. Kita lihat di sini, inilah grafiknya di momentum terhadap waktu. Dan di bawahnya ada turbulence residual terhadap waktu. Di sini kita melihat simple solution coverage in 185 iteration. Artinya apa? Dia sudah melakukan 185 iterasi dengan aliran yang konvergen. Oke, langsung aja kita ke CFD post. CFD post kita langsung buka ini ya, tekan. Oke, sudah keluar. Ini aplikasinya Paraview ya. Paraview ini apa sih? Paraview ini untuk melihat setelah simulasi yang sudah kita buat tadi ya. Oke, kita tekan kita lihat ya filenya. Oke, kita sudah melihat ini dia. Ini kita melihat dia ada merah-merahnya ya. Ini artinya apa? Ini kayak yang merah ini adalah hambatannya ya teman-teman. Ini bagian depan sama bagian sayapnya. Oke. Setelah itu kita langsung saja ke bagian ininya. Kita lihat dia, kita uncheck semuanya, kita ganti ke file yang kita inginkan, yaitu file saya sendiri. Setelah itu kita masuk ke kita hitung tekanan statiknya, karena hasil yang kita dapatkan dari CFD ini adalah tekanan kinematik, yaitu tekanan per row ya teman-teman. Maka kita akan dapat hambatan nantinya. Oke, setelah itu kita apply. Nah, kalau kita lihat nih setengah doang ya teman-teman. Ya setengah doang, setengah dari kapal yang kita buat. Terus kita tekan kalkulator ya, kita tekan dulu ini ya, jangan lupa tekan dulu kalkulator, kita tekan. Oke, kita ubah namanya menjadi P statik karena kita ingin mencari P statik ya teman-teman. Oke, P statik. Setelah itu kita ganti ini menjadi cell data. Terus kita ubah ini menjadi namanya adalah P statik. Terus kita ubah dia 1000 dikali P dikali 1000. Oke. Setelah itu kita langsung aja apply. Setelah di apply, oke. Setelah di apply kita langsung ke
filters alphabetical, kita cari option generation nih ya, generate surface normal. Oke, tekan nih. Oke, keluar seperti ini. Setelah itu kita jadi pada generate surface normal ini kita untuk mencari fungsi tekanan pada X normal, teman-teman. Oke. Oke, setelah itu kita tekan lagi nih ya. Kita apply dulu ya. Kalkulator. Kemudian kita mau mencari drag force ya. Drag force. Kita pakai mencari drag force-nya. Buat nih drag ya. Drag. Terus ini cell data, atribut mode-nya cell data selalu. Terus untuk ininya drag, kita buat ininya scalars p static dikali bentar ya. Maaf teman-teman, ini ada kesalahan, kita hapus dulu. Oke. Di generate surface normal tadi kita lupa checklist compute cell normals. Ini artinya apa? Ini artinya tekanan yang bekerja pada X normal. Oke. Baru kita tekan kalkulatornya ya. Kita ganti menjadi drag force ya. Oke, cell data sama tadi drag. Terus kita mau lihat ya scalarsnya static. Oh maaf, tadi lupa di apply ya teman-teman. Maaf lagi, kita apply lagi teman-teman. Oke, kita setelah di apply kita masuk ke kalkulator, kita ganti drag. Oke, setelah itu kita cell data drag, terus ininya kita buat dia p static dikali. Nah, dia keluarkan tadi kan nggak ada nih normal X, normal Y, normal Z. Kita masukkan normal X nanti terhadap tekanan terhadap X normal. Kita apply. Oke, setelah di apply kita filter lagi. Alphabetical, kita cari integrate. Mana ini ya, integrate variables ya teman-teman, diklik. Oke, setelah diklik teman-teman, kita tekan divide cell, ke checklist ini divide cells by volume, baru kita apply. Maaf, ini kita belum ubah ke cell data ya. Oke, kita lihat lagi ya teman-teman. Ini kita ulang lagi, kita vertical integral variables divide by ini kita buat dia. Oke, apply ya teman-teman, kita apply. Oke, kita buka cell datanya ya. Kita dapat lihat di sini drag-nya yaitu 304,46. Ini masih setengah karena kita mensimulasikan dia setengah kapal ya. Ini setengah. Untuk keseluruhannya kita kali 2 saja menjadi 608,92. Oke. Jadi kita dapat segitu 304 ya, 304,46. Jadi kita dapatnya sekitar 608,92. Nah, untuk selanjutnya sebenarnya sama semua tahap-tahapnya, cuma untuk di bagian ini kita bisa memvariasikannya melalui boundary condition-nya di bagian reference value-nya. Kita mengganti kecepatannya sesuai yang kita inginkan. Sesuai variasi yang kita inginkan seperti ini, dari 11 sampai 2. Maka kita akan mendapatkan hambatan yang sama. Hambatan yang Oke,
setelah kita mendapatkan hambatannya, kita ingin melihat grafik regresi linearnya ya teman-teman. Nah, kita menggunakan aplikasi Python. Di aplikasi Python ini saya menggunakan yang aplikasi Spider Python 3.7. Oke, di sini ini halaman utamanya. Langsung saja kita mulai codingannya. Nah, yang pertama kita harus import dulu ya. Import numpy_s np. Oke. Kemudian kita import lagi matplotlib. Maaf nih typo, matplotlib pyplot splt. Oke. Kemudian kita langsung aja masukin datanya yang kita ketahui, x sama dengan np array, kemudian buka kurung, ini adalah data kecepatannya. Jadi kita punya dua variabel teman-teman, yaitu kecepatan sebagai x dan y nya adalah hambatannya nanti ya. Ini x, kita masukin datanya dulu. Masukin dia dari 11, dari kecil ya sini ya, dari kecil. Oke, dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, 10 data kita sudah masukkan dari kecepatannya. Kita masukkan variabel y nya, yaitu hambatannya ya teman-teman, drag force. Oke, kita masukkan tadi, kita dapatkan 90,7. Oke, 90,7, terus 44,98, maaf 48. Oke, yang 80,06. Oke, terus 125,21. Oke, 180,43, 180,43, 245,58, 245,58, terus terus 321,04, 321,04. Oke, 406,06, 406,06, Rp502,12, 502,12. Oke, yang terakhir 608,92. Oke, sudah kita masukkan data hambatannya. Selanjutnya kita kita plot ininya, plt plot x, y, EO, terus y regresi sama dengan np poly fit y, 2. Oke, plt plot x, np polyval y regresi x, Oke, setelah itu kita plt lagi, plot lagi x,
np.poly file untuk yang y ya, y regresi x, oke, sama kayak tadi. Terus x, y, terus 0 lagi, terus color sama dengan b. Oke, langsung aja kita print. Oke, y regresi. Oke, setelah itu kita run. Kita save dulu ya teman-teman. UC UTS Magnum. Oke. Nah, akan keluar seperti ini. Ini grafiknya, grafik kecepatan terhadap drag force. Kecepatannya adalah sumbu X dan drag force-nya adalah sumbu Y. Ini adalah grafiknya ya teman-teman. Baiklah, untuk selanjutnya akan saya lanjutkan kembali di video yang kedua.